Saudara, pasca surat somasi keluar, masyarakat pun bertanya-tanya atas respon yang dibuat oleh ST. Lalu bagaimana seharusnya brand bersikap setiap ada kritik dari masyarakat? Nah, pagi ini kita akan berbincang dengan psikolog konsumen Irfan Agia. Selamat pagi, Agia. Ini ramai nih ya di Twitter, trending topik Pagi. terus. Sudah tepatkah respon dari manajemen ST terhadap kritik dari konsumennya? Ya, jadi fenomena ini memang menuai pro dan kontra ya, tapi yang akan dibahas saat ini mungkin lebih dari sisi manajemen brand dan konsumen. Kalau kita buka Twitter dan Instagram, dengan mudah kita lihat bahwa banyak reaksi negatif ya terkait somasi ini, dari mengkritisi cara penulisan di surat somasi, sampai yang menyatakan tidak akan membeli lagi dari brand tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi timing, bisa dibilang somasi ini cukup reaktif ya, dan juga prematur keputusannya. Karena di satu sisi betul bahwa kritik tersebut disampaikan dengan bahasa yang tidak sopan, namun respon dalam bentuk langkah somasi dirasa kurang tepat ketika masih ada opsi lain yang sebetulnya bisa ditempuh dengan resiko yang lebih minim untuk reaksi dari brand tersebut. Oh, jadi ini kurang tepat ya untuk sebuah review minuman begitu. Nah, selanjutnya bagaimana manajemen krisis yang harusnya dilakukan sebuah brand saat ada kritik dari masyarakat? Ya, dalam perspektif riset brand sebetulnya kritik itu kayak harta karun ya. Jadi bisa dibilang itu insight gratis dari konsumen yang sudah mencoba produk kita. Sehingga kita tahu mana yang perlu ditingkatkan. Nah, langkah pertama ketika menerima kritik adalah kita perlu analisa dulu kritik ini memiliki value atau tidak. Karena dalam sosial media itu ada istilah namanya tuh trolling gitu ya. Jadi tidak semua kritik itu perlu kita respon. Kalau komen-komen itu hanya istilahnya trolling saja. Nah, yang kedua adalah kalau kita menerima kritik yang punya value, ada beberapa opsi. Yang pertama, kita respon dengan acknowledging dulu dan menyampaikan rencana konkret ke depannya. Misalnya, kita bisa memberikan informasi kandungan gula di setiap touchpoint penjualan lebih clear lagi misalnya. Atau jika memang kritik yang disampaikan itu memang mengandung informasi yang misleading atau berlebihan, brand bisa merespon dengan transparansi dan klarifikasi. Contohnya bahkan bisa dalam bentuk humor ya, misalnya membuat video TikTok gitu ya, behind the scene-nya pembuatan produknya, dan juga mengundang orang tersebut yang mengkritik untuk melihat langsung gitu ya. Jadi terlihat bahwa brand mencoba meresponnya dengan lebih manis ya istilahnya gitu. Jadi respon yang manis untuk minuman manis ya. Manis, betul. Jadi analisis dulu, kedua pilih-pilih nih mana komen yang perlu dijawab, jika memang ada Betul, misleading bisa dikomunikasikan dengan baik, salah satunya adalah dengan mengundang konsumen yang mengkritik tersebut. Nah, ini kan betul. kalau kita bicara soal brand ST ini kan dikritik ya karena somasi. Nah, lantas kapan brand ini bisa memutuskan atau harus memutuskan mengeluarkan sebuah somasi? Ya, sebetulnya ini untuk pertanyaan ini yang bersangkutan pasti dari ranah hukum ya. Tapi kalau dari perspektif brand, bisa dibilang somasi itu langkah terakhir ya. Karena yang perlu dipertimbangkan itu banyak dan persiapannya itu harus matang. Karena perlu banyak mengkalkulasi resiko-resiko yang akan muncul. Mhm. Nah, opsi pertama sebetulnya kita perlu analisa dulu ya yang tadi kritik itu punya respon, punya value atau tidak. Yang kedua adalah pendekatan individu dulu terhadap yang bersangkutan. Bisa melalui DM gitu ya, atau email, atau bertemu langsung melalui representatif untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman. Nah, opsi ketiga bisa melalui respon dalam bentuk klarifikasi gitu ya, bisa dengan pernyataan publik atau mungkin format video konten. Nah, somasi itu baru bisa dipertimbangkan ketika efeknya itu terbukti berdampak negatif ya pada konsumen-konsumen lain. Misalnya jadi mengira ada informasi yang misleading dan percaya gitu. Jadi ketika somasi kita perlu punya konten yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan bahwa ini betul-betul sudah hurting ya, istilahnya hurting the brand image, seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan lagi bagaimana langkahnya karena somasi pasti akan merugikan juga ya sebuah brand karena exposure-nya Betul, justru jadi negatif gitu. Nah, kita tahu ya betul. sebuah brand ini kan tidak bisa juga kita bilang kita anti kritik ya. Nah, ini apakah kritik-kritik yang ada dari konsumen ini justru sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk peluang menambah cuan? Ya, sangat bisa. Sebetulnya di ilmu psikologi itu ada istilah namanya pratfall effect. Jadi adalah kondisi di mana sebetulnya konsumen itu tidak berharap suatu brand itu tuh harus sempurna ya, tanpa kesalahan. Mhm. Karena kalau tidak ada kritik terhadap brand tersebut, justru konsumen malah jadi skeptis gitu ya. Nah, nilai brand justru akan meningkat ketika terlihat seperti orang pada umumnya gitu ya, yang memang bisa salah, tapi mau mengakui dan juga berbenah. Nah, dalam konteks permasalahan ini, kritik yang diberikan justru memberikan insight bahwa konsumen itu butuh kejelasan dan transparansi dari brand.
terkait spesifikasi produknya. Nah, berarti dari sisi produksi dan marketing, edukasi terkait aspek ini itu belum optimal. Jadi, brand ini bisa menambah cuan dengan membuat inovasi, misalnya berdasarkan kritik tersebut. Kemudian bisa membuat orang yang mengkritik itu jadi brand advocate dan juga meningkatkan review positif ya terhadap bagaimana cara brand menanggapi kritik tersebut dengan lebih manis istilahnya. Oh, ini memang bisa dimanfaatkan untuk peluang menambah cuan, tapi yang perlu diperhatikan bagaimana komunikasi mungkin ya antara brand dengan Betul. si konsumen yang mengkritik, apakah dengan pendekatan yang manis atau dengan keras begitu ya, cukup keras dengan memberikan somasi langsung. Nah, ini menjadi menarik ya, bisa diterapkan juga bagi Anda, saudara yang mempunyai bisnis, punya brand ataupun juga hal-hal lain berjualan begitu untuk bisa belajar bagaimana memanfaatkan kritik menjadi peluang menambah cuan. Terima kasih Irfan Agia telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu. Saya selalu, terima kasih Glenis.